Puji Tuhan. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan yang kami persiapkan dari kitab Galatia pasal yang kelima, di ayat yang ke-22 dan di ayat yang ke-23 kami kutip hanya di bagian satu kalimat saja, yaitu penguasaan diri. Begitu singkat saudaraku ayat ini di Galatia 5 ayat 23. Kami hanya ambil kata penguasaan diri. Semua kita mengatakannya satu dua, ya, penguasaan diri. Bapak dan Ibu sidang jemaat yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga menyaksikan ibadah dari rumah masing-masing lewat channel YouTube GPI Marihat. Hari ini firman Tuhan memberi kepada kita satu pelajaran yang merupakan ciri orang dewasa. Artinya, kalau saudara mensejajarkan diri, mensetarakan diri, memposisikan diri, sudah tidak lagi anak-anak dalam kualitas imannya, dalam kualitas percayanya. Salah satu daripada yang ditunjukkan dalam hidupnya adalah penguasaan diri. Diibaratkan dari satu pohon, yaitu pohon roh Kristus, roh kehidupan orang percaya. Salah satu dari butir buah yang keluar untuk enak dinikmati orang adalah penguasaan diri. Karena kita semua memiliki kehendak, dan kehendak itu harus terkontrol. Dan ketika saudara sanggup dan benar-benar dapat mempraktekkan, saudara hidup dewasa rohani, kontrol dalam hidupnya, maka itulah disebut penguasaan diri. Ruang atau waktu, ya, saudara sudah hidup 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 tahun, itu adalah ruang dan waktu. Sejak kapan saudara mengisi ruang dan waktu itu? Berapa tahun sudah saudara percaya dan menunjukkan saudara itu bukan anak-anak lagi, tapi saudara seorang yang dewasa rohani, yang bisa menunjukkan saudara setiap waktu menguasai dirinya, menguasai kehendaknya, menguasai seluruh bagian-bagian yang dialami olehnya, yang dimiliki olehnya, yang dijabat olehnya. Yang kedua saudaraku, ada pencapaian saudara pada kurun waktu yang saudara lalui. Dari TK kepada SD, kepada SMP, kepada SMA, kepada kuliah, kepada sarjana, dan kepada sudah bekerja.
pada setiap pemposisian level-level tadi. Level kekanak-kanakan waktu SD pasti beda perangainya dengan SMP. Selalu dimaklumkan, hope anak-anak dope, dak anak dope. Dia masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Masih semalam mengerti baca tulis. Tapi kalau sudah SMP, mulai selalu kalau menjadi orang yang tidak bisa diatur, atau menjadi orang yang mau kemauannya sendiri, maka selalu kita berkata, kau sia-sia kau. Sudah makin besar kau, sudah SMP kau. Ngapanya kau tahu? Ngatur waktumu pun kau tidak tahu. Selalu saudaraku kita ucapkan seperti itu. Tapi bila sudah SMA, sia-sia kau sudah SMA. Apalagi kalau sudah kuliah, apa artinya kau kuliah? Apalagi kalau sudah sarjana. Sarjana apa kayak kau? Kayak anak-anak kau terus. Mengatur dirimu pun kau tak tahu. Jam makanmu pun kau tak tahu. Saudaraku, ini pencapaian-pencapaian. Ya. Pencapaian knowledge kah? Pencapaian karir karya kah? Apakah saudara menjadi orang yang sudah menguasai diri? Secara umum saudaraku, kalau dia kuasai dirinya, maka selalu ada apresiasi pada level-level tadi. Anak-anak yang bisa menguasai dirinya, menguasai waktunya, juara kelas. Ada penghargaan untuknya. Demikian SMP, SMA. Demikian kalau sudah kuliah, dosen tak peduli saudara mau kerjakan tugasmu atau tidak. Saudara mau kerjakan pekerjaan kelompokmu ikut atau tidak. Karena yang penting terakhir, pertanggungjawabkan seluruh ujian-ujianmu, skripsimu, tesismu, disertasimu. Setiap jenjang-jenjang pencapaian kesarjanaanmu, Tuhan mau lihat itu saudaraku. Yang ketiga, dari buah-buah itu, kedewasaan itu, saudara mempunyai harta. Mempunyai uang 100.000, mempunyai uang 10.000, mempunyai uang 1 juta, mempunyai uang 100 juta. Bisakah saudara menguasai diri saudara untuk uang 100.000? Apakah saudara gunakan untuk hal yang berguna, yang tepat? Atau untuk saudara gunakan yang 1 juta? Atau saudara gunakan 100 juta? Dalam hal apa saudara sudah menguasai diri saudara? Karena banyak orang gak bisa atur uangnya saudaraku. Diberi kepadanya uang jajan 1 bulan itu 100.000, hari keempat sudah habis. Sehingga giliran saudaraku 1 minggu terakhir, mungkin hari keempat karena banyak dia balenin juga kawannya, maka hari kelima dia masih dibayari kawannya, hari ke-6, 7, 8, 9, 10, tapi seminggu terakhir sebelum datang kiriman, mulai saudaraku bon dikede. Nanti kalau datang kiriman, padahal sudah ada target, kalau 100.000 itu, maka tidak boleh lebih daripada 3.500 satu hari. Kalau sempat 3.500 satu hari lebih, atau kau buat 5.000, ada efeknya. Ketika saudara punya harta, ketika saudara punya uang, saudara tidak mengelolanya dengan baik, maka ada akibatnya saudara. Apakah saudara sudah punya sesuatu dan saudara boleh kelola itu dan menguasai dirimu untuk mengelolanya? Satu lagi, jabatan. Jabatan ini terkadang membuat orang
tidak bisa membuktikan dia menjadi pemimpin yang baik. Selalu orang menjuluki dia otoriter, atau dia gunakan jabatannya untuk hal-hal yang tidak selaras dengan pesan jabatannya, atau karena ada jabatannya dia memposisikan dirinya tak lagi bisa bergaul dengan level-level tertentu. Karena dia sudah punya jabatan tinggi, maka dia tidak mau lagi bergaul dengan orang yang rendah-rendah menurutnya. Jadi jabatan itu membuat dia tidak bisa menguasai dirinya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat kalau kita mau dengan jujur dalam hal menguasai diri ini, mungkin kita harus belajar terus. Kami mengatakan tadi jabatan atau level, atau saudara posisikan wibawa saudara. Karena saya lihat kalau sedikit tak seperti yang kau sukai yang terjadi, kau langsung marah. Kapan terbukti saudaraku buah yang lain yang arti katanya adalah sabar? Kalau sedikit kau tak suka, langsung kau marah. Coba buat tugasmu saudaraku setelah mendengar firman ini. Aku akan belajar untuk 10 sakit hatiku, aku akan sabar. Baru setelah itu untuk 20 sakit hatiku, aku akan sabar menanggungnya. Kukuasai diriku. Sehingga saudara setelah 10 sukses, ada lagi orang menyakitimu, engkau menguasai dirimu. Besoknya kau sapa lagi dia. Besoknya kau buat baik lagi kepadanya. Itu tanda ciri orang dewasa saudaraku. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32, penguasaan diri itu melebihi merebut kota, saudara. Lebih daripada pemenang perang. Tahu saudara apa artinya pemenang perang? Merebut kota. Ada rezeki nomplok. Ada teritorial baru. Aturannya satu kerajaan yang dia pimpin, karena dia menang berperang, karena dia menguasai dirinya, diibaratkan mereka itu melebihi seseorang yang merebut kota. Sabar saudara pada satu hal, diberikan lagi saudaraku penghargaan hal yang lain. Itu maka Salomo itu menjadi pemimpin yang sangat kaya raya, saudara. Semuanya negara-negara senang bersekutu dengannya. Saat dia membangun, saudaraku, semua negara-negara membantunya tanpa proposal. Unik saya rasa ini, saudara. Tahu negara lain dia membangun, semuanya saudaraku menawarkan dirinya. Apa yang perlu? Semen yang perlu, batu yang perlu, keramik yang perlu. Orang yang menguasai dirinya lebih daripada merebut kota. Kan banyak angan-angan kita, saudaraku. Kan gorang do natahirim asabui dapotta. Banyak yang kita inginkan, yang kita mau. Tapi pada perkara, pada posisi satu, kita tidak menguasai diri. Mau diberi 2 posisi, nonsense. Kalau kau sukses pada satu jabatan, kalau engkau menguasai dirimu di situ, engkau akan dianugerahi posisi yang lain. Sukses lagi, akan diberikan lagi posisi yang lain. Sukses lagi, diberikan yang lain. Itu orang yang menguasai diri.
Ini satu posisi pun tak bisa kita menguasai diri. Mau ambil lagi posisi lain. Orang udah dapat mau penghargaan di posisi naik. Saudara, anak-anak kami, SD juara kah engkau? SMP juara kah engkau? SMA juara kah engkau? Menjadi pegawai teladan kah engkau? Dikatakan oleh firman Tuhan, kenapa tidak bisa dicapai? Itu semua karena tidak menguasai diri. Kalau kau menguasai dirimu, mungkin dimarahi atasanmu. Kau tunjukkan kau menjadi seorang yang terbuka untuk nasihat, terbuka untuk sebuah masukan, maka dia akan melihat engkau orang yang mau diajar sekaligus dihajar. Aku pernah curiga, saudaraku, kepada seorang tuanku tempatku bekerja dulu di Jawa Timur. Dia berjanji kepada aku akan memberikan setiap akhir bulan itu 300.000. Tapi saudaraku, ketika datang gajian, saya tidak diberi upah. Dia hanya beri pinjaman 100.000. Ini pakai dulu ya, gunakan saja ini dulu. Maka padahal saya sudah punya angan-angan, saudaraku, untuk yang 300.000 ini. Saya sudah punya rencana untuk yang 300.000 manakala nanti gajian. Tapi kok 100.000 Pak, saya bilang. Ini saja gunakan dulu. Dia tidak ada banyak basa-basi, saudaraku. Saya bekerja. Resikonya kalau saya paksakan, saya keluar dari situ. Tapi besoknya, saudaraku, bekerja, saya cepat lagi datang. Saya tambahi tanggung jawab saya. Saya tambahi. Biasanya saya tidak melakukan itu, saya lakukan. Maka bulan depannya, saudaraku, saya dikasih gaji 300.000, maka dikasih lagi 200.000, maka dikasih lagi bonus. Wah, rupanya begitu. Jangan-jangan kita sedang diuji, saudaraku, penguasaan diri kita. Engkau mau dibuat menjadi teman, mitra penyelenggaraan seluruh programnya. Jangan-jangan batal kemitraanmu karena engkau menguasai diri. Seharusnya mau dipercayakan kepadamu sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar, tapi karena tidak menguasai diri, buyar, saudaraku. Jangan terlalu terjemahkan amarah itu kebencian untuk sebuah kejadian bila berhubungan dengan hal-hal yang engkau alami. Hakmu tak dilayani seyogianya. Perhatian tak diarahkan kepadamu seyogianya. Coba lihat, apakah periksa betul-betul kalau engkau dewasa. Apakah ada yang salah atau apa sebenarnya? Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masuk di kitab 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pemikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Kalau bahasa Bataknya ini, hubaendo dangadong lomoni rohaku. Asa huula sude lomoni rohani Tuhan. Saya bahasa Indonesia kan. Aku seakan-akan tak berkehendak. Supaya apa? Kehendak Tuhan semua aku kerjakan. Ada amin? Ini repot ini, saudara. Hubain hira swadong lomoni rohaku. Asa sude lomoni rohani Tuhan huula. Saya membuat seakan-akan tak ada kehendakku. Tak ada kekuatan pembela diriku. Asal ku lakukan kehendak Tuhan. Ekstrim ini, saudaraku. Pantesan Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam.
Terlalu banyak kita anggap kemauan kita, kehendak kita tak terlayani. Sehingga kemana-mana kita ceritakan sakit hati kita. Dan akhirnya dalam hal fungsi posisi pun kita tak menguasai diri. Dalam hal-hal nafsu pun kita tidak menguasai diri. Dalam hal berkomunikasi pun kita tidak menguasai diri. Sehingga tercoreng dan tercoreng dan tercoreng saja terus. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau saudara mau lagi saya ajak ke kitab Amsal 25 ayat 28. Kalau orang yang tidak menguasai diri itu ibarat kota yang temboknya roboh. Ya, kalau kota itu kerajaan-kerajaan ada itu tembok pembatasnya. Ibu kota ada batas. Kalau daerah huniannya, daerah hunian penduduk dan juga ada daerah hunian kantor-kantor istana, ada tembok untuk pagarnya. Supaya kalau datang musuh, kalau datang ancaman, itu boleh, itu selalu menjadi terhempang. Dan dibuat setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya, sesusah-susahnya orang masuk. Biasa itu kalau batas di utara, mana jurang, disitulah buat batasnya. Mana gunung, di situ dibuat batasnya. Mana sungai, dibuat di situ batasnya. Supaya ada area atau arena untuk memantau manakala musuh datang, manakala pengganggu datang. Tapi dikatakan orang yang tak menguasai diri itu ibarat kota yang gak ada temboknya. Maka terus terancam saudaraku. Seberapa banyak pun dibuat security, seberapa banyak pun dibuat penjaga, karena gak ada temboknya maka terus terancam. Ladang pun akan terus kehilangan tanaman buahnya. Maka rumah-rumah pun akan selalu kecolongan karena pencuri bebas masuk. Tiba-tiba bisa saja terpuruk kerajaan itu. Karena di saat-saat tertentu tidur lelap, maka musuh bisa datang secara tiba-tiba. Karena tidak ada penjaganya. Jadi molo hubayan bahasa na ekstrim. Berarti naso menguasai dirion. Tudoson tuna bodoh do. Bodoh. Saya yakin kita sakit hati kita kalau kita dibilang bodoh. Bodoh itu kasar. Bahasa Indonesianya itu oto. Kalau tiba-tiba si Ariel bilang sama Tegar, oto kali kau. Hah? Apa aku bilang? Oto. Dudung. Saya lihat di kamus-kamus lelucon. Dibuat margajag-gajang ibeni si asa suguro hatta halna semua so menguasai diri. Bodoh, oto, dudung. Karena apa saudaraku? Selalu kerusakan, kerugian itu hasil daripada kalau tak menguasai diri. Kerusakan, kerugian, ketidakbaikan itu selalu yang diimpor, yang dihasilkan oleh orang yang tidak menguasai diri. Saudaraku, saya masuk di beberapa tahapan di bagian terakhir. Penguasaan diri itu mampu mengendalikan kehendak terhadap naluri, pikiran, dan memberi keseimbangan dalam menggunakan seluruh ciptaan Tuhan. Ini kalimatnya yang saya tulis saudaraku biar bagus. Kebetulan kan direkam.
Biar jangan sepertinya kutambahi. Sekali lagi, penguasaan diri itu adalah ketika saudara mampu mengendalikan kehendak terhadap naluri pikiran dan memberi keseimbangan dalam menggunakan seluruh yang ada, seluruh yang kau miliki, seluruh ciptaan Tuhan yang menjadi kepunyaanmu atau yang engkau kelola disuruh orang lain. Secara sengaja kami bawakan firman ini, pengamatan kami. Sekarang ada juga orang tak bisa menguasai diri karena pandemi ini. Panik, saudara. Panik. Beberapa orang dalam minggu ini, keluarga-keluarga menceritakan kepada kami bahwa mereka itu sedang mengalami sebuah kejadian karena pandemi ini. Saya katakan kepada mereka, dari suaramu, dari niatmu, dari bahasa-bahasamu, aku mendengar engkau sedang panik. Yang aku tahu padahal engkau pasti sembuh, pasti sehat. Dari mana Bapak Pendeta tahu? Katanya, karena kau masih bisa begini panik, kulihat. Kekuatan panikmu ini sebenarnya sangat gampang untuk mengalahkan virus yang masuk dalam tubuh. Power paniknya itu, saudaraku, jadi habis. Seperti orang kan power marahnya itu kan habis di tenaganya, di power marahnya itu meledak sehingga tiba-tiba pingsan, saudara. Coba power marahnya tadi, power paniknya tadi, dia gunakan untuk mengatakan, aku harus kuat. Alangi walaupun doang adang-adong daina. Karena katanya pengalaman orang yang kena COVID, nggak ada lagi rasanya, penciuman pun nggak ada lagi baunya. Maka saya katakan kepadanya, makan saja, minum saja, kok kalah kau dibuat. Seluruh kepanikanmu itu kalahkan, power panikmu gantikan dengan seluruh niat-niatmu untuk mengatasinya. Maka dia katakan, terima kasih Pak, terima kasih. Maka 2 hari kemudian dia bilang, sekarang sudah kembali penciumanku, sekarang sudah kembali perasaanku. Obat yang itu juga dia makan. Ada orang makan obat sampai dengan 9 macam, saudara. Ada orang 3 macam saja. Karena apa? Yang 9 macam ini mungkin paniknya besar. Yang 3 macam ini paniknya kecil. Ada orang tidak makan obat, tetapi dia makan makanan. Pergi dia makan pangsit, pergi dia minum jus, dia makani semua, saudaraku. Akhirnya imunnya naik, dia enjoy, saudaraku. Dia bernyanyi, dia enjoy, dia panggil Tuhan. Saya lihat semua kondisi yang dilakukan itu, para medis setuju. Bahwa ketika engkau panik, maka kekuatanmu akan rendah. Ketika bisa engkau atur kepanikanmu, maka obat bisa bekerja. Ketika engkau kuasai kepanikanmu dan tetap enjoy, maka imun tubuhmu naik. Maka serta merta, maka dikalahkan semuanya virus-virus itu. Saya sering berkata kepada saudara, siapa yang tidak takut dengan virus itu? Dagingku ini wajar takut. Tetapi saudaraku, karena kita memiliki pemikiran Kristus, memiliki kekuatan daripada Tuhan, memiliki buah roh yaitu penguasaan diri, maka apapun yang terjadi, jangan panik. Mari kita menguasai diri kita. Puji Tuhan. Tandanya kau menguasai dirimu. Kalau sudah 37 juga temperaturmu, nggak usah. Saya katakan nggak usah datang kemari. Karena orang di sebelahmu nanti jadi terganggu, saudaraku. Kalau kau batuk-batuk terus. Saya katakan kepada ibu,
Ibu sudah pakaian tadi, sudah pakai kebaya dia. Mama mau kemana? Nyanyi kami bilang puji Tuhan. Mama sahut dengan batuk terus. Tem tubuhnya bagus, dia tidak demam. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang tidak bagus. Tak biasa saudaraku. Pertama Wisnu demam batuk. Yang kedua Teresia. Yang ketiga Andre. Andre sudah datang, udah pulih. Baru terus kami masih melayat. Hari Kamis Kamis masih tenang-tenang saudaraku. Tapi mulai Jumat udah mulai batuk aku Pak. Aduh. Nawaro. Mulu mersai di Semarawatau. Saudaraku bayangin, Jumat saya masak, Sabtu saya masak, Minggu saya banguni Wisnu. Wisnu pun sekarang kalau tak dibanguni tak bangun saudaraku. Tapi rupanya menurut mereka saya jauh lebih bagus masak saudaraku. Karena mereka selera, yang sakit pun enak makan, apalagi yang sehat. Karena saya memang pintar masak. Jadi kalau nanti kau ibu dibuat konteks memasak, saya ikut satu lomba. Tanding kita. Terakhir 2 Timotius 4 ayat 5. Kuasailah dirimu, sabar dalam segala sesuatu, tunaikan tugas pelayanan. Ati nailet Tuhani itu hamu hepeng, kuasai dirimu. Ati na dilet Tuhani itu hamu jabatan, kuasai dirimu. Ya, kalau saudara memiliki uang, kuasai dirimu. Kalau saudara memiliki jabatan, kuasai dirimu. Kalau saudara memiliki kecantikan menurutmu, kuasai dirimu. Kalau saudara memiliki kesempatan, kuasai dirimu. Kalau saudara terposisi menjadi hamba, kuasai dirimu. Menjadi tuan, kuasai dirimu. Kalau saudara memiliki fasilitas yang mewah, kuasai dirimu. Selama masih ada ruang dan waktu, biarlah kita buat itu menjadi wadah kita. Memposisikan diri menjadi pribadi yang dapat menguasai diri. Karena dikatakan penguasaan diri itu adalah bagaikan mereka-mereka yang setiap hari mendapatkan sesuatu yang baik. Kau kuasai dirimu lagi besok, kau dapatkan lagi sesuatu yang baik. Kau kuasai lagi dirimu, kau dapat sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, satu hal tak kau kuasai dirimu akan dijemput yang buruk. Satu hal tak kau kuasai dirimu, dijemput yang buruk. Terus tak kau kuasai dirimu, akan buruk terus. Mari kita tekadkan hari ini. Karena Tuhan berkeinginan kita ini menjadi orang percaya, bertumbuh, berakar dan berbuah. Buahnya salah satu adalah penguasaan diri. Berkat penguasaan diri itu adalah sesuatu yang baik akan menyambutmu ke depan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.